anggota KND yang baru saja dilantik. Mungkin nanti Bu Rahmita akan menambahkan ya terkait dengan pernyataan sikap hari ini. Lalu kemudian di sini ada beberapa rekan dari organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam koalisi organisasi penyandang disabilitas anti audism. Selamat datang. Nanti akan ada yang menyampaikan beberapa kawan dari teman-teman Gerkatin terutama dan teman-teman disabilitas tuli lainnya. Nanti saya akan mengundang Udana Majid Pratista, Mas Surya Sahetapi, dan Iis Arumwardani untuk menyampaikan responnya atau tanggapannya, gitu ya. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu siaran pers yang kami akan sampaikan. Siaran pers ini kami susun bersama merespon pernyataan Ibu Menteri Sosial pada saat perayaan Hari Disabilitas Internasional 2021 yang menyinggung dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas tuli. Baik, kami siaran pers Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Anti Audism, pernyataan Menteri Sosial dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional 2021 diskriminatif dan berperspektif audism. Dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional 2021, Menteri Sosial Tri Risma hari ini secara jelas memaksa seorang penyandang disabilitas tuli untuk berkomunikasi dengan cara berbicara menggunakan mulutnya. Padahal penyandang disabilitas tersebut melakukan komunikasinya dengan cara berbahasa isyarat. Adapun kalimat yang disampaikan adalah sebagai berikut. Ada yang disabilitas rungu tuli akan dibagikan alat bantu dengar agar dapat berbicara dan mengurangi penggunaan bahasa isyarat. Lalu ada juga statement yang menyatakan Ibu paksa memang supaya kita bisa memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita. Mulut, mata, telinga, jadi Ibu tidak melarang menggunakan bahasa isyarat, tapi kalau kamu bisa bicara maka itu akan lebih baik. Tindakan itu terekam dalam video yang viral di media sosial beberapa hari ini bahkan sampai trending topik. Tindakan tersebut telah menyinggung perasaan warga negara penyandang disabilitas, terutama disabilitas tuli. Tindakan itu juga diskriminatif yang berbasis pada perspektif audism atau dapat dimaknai sebagai bentuk pemikiran seseorang yang menganggap orang yang dapat mendengar lebih superior dibandingkan orang tuli. Perspektif itu juga bertentangan dengan prinsip HAM dalam konstitusi, terutama pasal 27 ayat 1, 28 ayat 1 dan 2, lalu kemudian bertentangan juga dengan CRPD, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, dan khususnya untuk Undang-Undang 8 2016, tindakan itu juga sebenarnya bertentangan dengan pasal 24 dan 122, khususnya hak berekspresi. Nah, untuk mendukung penghormatan pelindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas, penting untuk memahami keunikan dan perbedaan cara berkomunikasi penyandang disabilitas. Bagi seorang disabilitas tuli, mendapatkan informasi dengan cara visual, yaitu menggunakan indera penglihatan, sehingga cara berkomunikasi dengan bahasa isyarat dalam hal ini menggunakan bisindo harus dihormati dan difasilitasi. Sesuai dengan pernyataan Ibu yang meminta memaksimalkan ciptaan Tuhan, maka penggunaan bahasa isyarat dalam berkomunikasi adalah upaya kami untuk memaksimalkan ciptaan Tuhan yang diberikan kepada kami. Tidak mungkin memberikan mata, telinga, mulut, dan kaki yang sama, tapi kemampuan mata, telinga, mulut, dan kaki pada setiap manusia berbeda. Cara komunikasi penyandang disabilitas tuli yang lain adalah dengan bahasa isyarat alamiah, yang juga merupakan cara komunikasi paling efektif. Dengan cara itu, alat bantu dengar bukanlah solusi dan alat yang dapat membantu anak tuli berbicara dengan sempurna, tetapi dengan berbicara dengan baik, mereka perlu diberikan akses bahasa isyarat di usia bayi terlebih dahulu dengan maksud mencegah deprivasi bahasa. Melalui bahasa isyarat alamiah, anak tuli dapat mengekspresikan dirinya lebih mudah memahami penjelasan tentang dunia dan berkomunikasi dua arah. Nah, dengan siaran pers ini kami sampaikan kepada Ibu Menteri Sosial dan berharap dapat bersedia untuk meminta maaf kepada atas kehilafannya kepada masyarakat secara terbuka atas tindakan dan perkataannya tersebut, dan membuka dan bersedia untuk berdiskusi dengan Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Anti Audism
agar dapat tercapai saling memahami dan bekerja sama untuk di masa yang akan datang. Begitu siaran pers yang akan kami sampaikan. Berikutnya saya akan mengundang untuk lebih menekankan lagi ya, menjelaskan sebelum saya beralih kepada Bapak Ibu jurnalis, saya akan memberikan kesempatan kepada 4 orang narasumber. Mungkin masing-masing akan menyampaikan sekitar paling lama 10 menit ya. Jadi saya akan membatasi. Saya undang kepada Udana Majid Pratista, apakah sudah hadir? Belum kelihatannya ya. Baik. Kepada Mas Surya Saetapi, apakah sudah hadir? Udana ada. Oh, udah ada? Oke, silakan. Oke, sudah ada. Baik, Udana, silakan. Boleh memulai. Langsung Udana. Oke, perkenalkan nama saya Udana. Saya kemarin ada di acara Hari Disabilitas Internasional. Saya senang bukan yang baik, tapi kemarin seperti ada pemaksaan tuli untuk berkata dan saya merasa sakit hati. Padahal tidak semua tuli itu bisa nyaman dalam berbicara, untuk berbicara. Menurut saya tuli itu lebih suka berbahasa isyarat, karena kadang-kadang ada yang kadang-kadang bisa yang bisa oral dan juga ada yang bisa berbahasa isyarat. Tapi juga ada yang bisa keduanya. Udah. Ya demikian pernyataan dari saya. Udah. Ya menurut saya seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ya sudah Kak. Oke, baik. Oh ya ini ada tambahan. Saya Silakan. itu masih bertanya kepada Ibu Menteri. Saya masih bertanya kepada Bu Menteri apa? Saya selalu yang ada di pikiran saya. Kenapa tunanetra boleh memakai braille, tongkat, HP yang ada suaranya? Tapi kalau tuli kenapa tidak boleh pakai isyarat? Tolong jawab itu saja kenapa? Ya sudah Kak, itu aja. Terima kasih, Udana. Ya, pertanyaan yang kritis ya, tajam begitu ya. Kenapa akses diberikan kepada disabilitas dengan ragam lain, tapi kepada disabilitas tuli bahasa isyarat sulit untuk dipenuhi. Baik, terima kasih Udana. Saya beralih ke narasumber berikutnya. Ada Mas Surya Saetapi. Apakah sudah bergabung? Baik, apakah saya terlihat dengan jelas? Sudah terlihat. Silakan. Mungkin Suryanya bisa di slide. Oh ya. Mohon pada silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menyambung Udana tadi. Saya ingin menyambung Udana terkait statement dia terkait sikap yang memang seharusnya ditunjukkan oleh seorang pemimpin karena melihat situasi dan kebutuhan teman-teman tuli. Dan kebetulan posisinya adalah tempatnya salah karena di tempat umum. Dan teman-teman tuli sendiri punya variasi komunikasi yang beragam. Ada yang menggunakan akses bahasa isyarat, ada yang juga menggunakan baca bibir, ada juga yang menggunakan alat bantu dengar. Jadi tiap orang dengan kondisi yang sangat beragam. Dan mungkin di beberapa kota aksesnya belum terpenuhi dengan baik.
Dan untuk berkomunikasi dengan penyandang tuli itu sendiri harus ditanyakan terlebih dahulu, dia nyaman dengan menggunakan cara seperti apa. Kalau memang menggunakan bahasa isyarat, ya dipersilahkan. Kalau dengan tulisan, ya dipersilahkan. Jadi sesuai dengan kenyamanan orang tersebut. Jadi kita tidak bisa memaksa, dan kita tidak bisa memutuskan cara berkomunikasi orang tersebut dengan cara seperti apa. Kita memberikan pilihan atas kenyamanan dari orang tersebut. Kalau saya sendiri misalnya ada orang yang tidak bisa berbahasa isyarat, mungkin bisa dengan tulisan atau dengan disupport juru bahasa isyarat kalau memang dia lebih nyaman menggunakan bahasa isyarat. Jadi cara berkomunikasi ini beragam, tidak hanya fokus ke verbal saja, tetapi dengan cara yang lain. Mungkin ada juga yang dengan gambar atau dengan gestur. Jadi kita tidak bisa memutuskan cara berkomunikasi seseorang. Dan kita harus melihat situasinya. Tidak hanya Bu Risma saja, tapi sistem pendidikan ini masih kurang menunjukkan variasi komunikasi orang yang memang tuli atau hard of hearing. Contohnya, Ibu Risma mungkin terinspirasi dari Angki yang kebetulan dia terlahir sebagai orang dengar dan mengalami penurunan pendengaran sehingga jadi hard of hearing. Jadi beliau harus memahami dulu, oh rupanya Angki ini bukan seorang yang tuli dari lahir, tapi dia mengalami penurunan pendengaran. Jadi kondisinya dia berbeda dengan tuli yang dari lahir. Dan kondisi seseorang ini ada yang pendengarannya ringan, ada yang pendengarannya berat, ada yang desibelnya berat atau lain-lain sebagainya. Jadi ketika dia berkomunikasi dengan seseorang dari jarak jauh akan kesulitan mendengarkan suaranya. Dan alat bantu dengar ini menyesuaikan kondisi pendengaran seseorang. Misalnya saya menggunakan alat bantu dengar, apakah itu sama dengan teman saya yang kondisinya juga sama-sama tulinya? Belum tentu seperti itu. Jadi menilai pendengaran seseorang ini butuh mencari tahu lebih lanjut tentang kondisi orang tersebut, seperti apa kemampuan pendengarannya. Kita membandingkan ya, ini kondisi di Indonesia cukup sensitif karena sistem pendidikannya, kalau memanggil orang-orang tuli yang mungkin mau belajar bicara ini agak sensitif, karena biasanya orang-orang Indonesia cenderung meneriaki orang-orang tuli. Padahal kalau misalnya diberikan akses pendidikan yang baik, mungkin orang-orang tuli bisa lebih nyaman ketika berkomunikasi dengan orang lain, sehingga orang lain menyebut kata tuli itu tidak merasa tabu atau malu seperti itu. Dan orang dengar berpikir dengan adanya autisme ini bagus untuk memperbaiki orang tuli, padahal tidak seperti itu. Karena kami sendiri menjadi disabilitas bukan karena fisik kami, tetapi karena lingkungan yang tidak memberikan akses yang sesuai dengan kebutuhan kami. Seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih Surya tambahannya. Ada poin penting ya tadi disampaikan oleh Surya terkait kondisi disabilitas bukanlah suatu hal yang ada karena kondisi fisik dan mental, tetapi karena lingkungan yang tidak aksesibel. Dengan begitulah kemudian sikap-sikap masyarakat bahkan kebijakan itu didorong untuk mendukung para penyandang disabilitas untuk menyediakan aksesibilitas agar mereka atau kita bersama bisa berinteraksi, melakukan mobilitas dengan baik dan mencapai tujuannya masing-masing. Baik, terima kasih Surya. Saya akan beranjak ke narasumber berikutnya. Saya ingin memanggil apakah sudah hadir di tengah-tengah kita. Sudah, Kak. Sudah, Bu Iis Arum? Sudah. Sudah? Oh iya. Ya, sudah. Silakan, Bu Iis. Baik. Perkenalkan, nama saya Iis Arum, saya orang tua dengar, dan saya punya anak tuli, namanya Udana. Kami kemarin hadir di acara Kemensos untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional. Sebelumnya saya terima kasih sudah diundang dan diberikan kesempatan untuk anak saya untuk perform menunjukkan karyanya di acara Hari Disabilitas Internasional. Namun ternyata tidak seperti harapan saya. Yang saya harapkan Hari Disabilitas Internasional itu akan menjadi acara yang sangat aksesibel atau memanusiakan anak-anak kami gitu kan ya. Ternyata di situ ketika ada acara yang dari awalnya ada penyerahan alat bantu dengar, itu
kemudian dicoba menggunakan, ayo kamu berkata, boleh, itu, aduh, itu sangat menyakiti saya, apalagi dengan perkataan, kamu sekarang tidak bisu. Nah, sebenarnya dalam hal mengasuh anak-anak kami ini, bukan hanya dipasang alat bantu dengar, terus anak-anak ini langsung bisa mendengar, tidak seperti itu. Banyak sekali prosesnya, dan yang mempengaruhi anak-anak ini bisa mendengar itu juga banyak sekali. Dari luar, dari sarafnya, dari prosesnya, itu sangat mempengaruhi anak-anak ini bagaimana bisa mendengar dan otak itu bisa memproses, oh yang saya dengar ini, jadi maksudnya seperti ini. Nah, ketika beliau berkata, ayo berteriak seperti ini, itu benar-benar sangat menyakiti hati saya, karena sebenarnya anak-anak ini tidak butuh untuk hanya berteriak saja. Anak-anak ini butuh informasi, butuh pengetahuan yang mereka itu dapatkan dari bahasa isyarat. Salah satunya ya, karena banyak ragam tuli itu, banyak, ada yang pakai ABD cukup sudah bisa menerima informasi, ada yang harus menggunakan bahasa isyarat, ada yang menggunakan tulisan, karena memang banyak ragamnya. Nah, mungkin mari kita belajar sama-sama dengan momen ini, kita belajar ragam tuli khususnya, ataupun juga ragam disabilitas pada umumnya. Begitu menurut saya. Nanti saya juga mau menyampaikan press release HDI dari teman-teman tuli, atau mau dibacakan sekarang? Atau Silakan, nanti? Boleh sekarang boleh. Baik. Ya. Oke, baik, terima kasih. Press release HDI, Hari Disabilitas Internasional, Jumat 3 Desember 2021. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Tri Risma Harini, Menteri Sosial Republik Indonesia di tempat. Dengan hormat, sebelumnya kami menyampaikan pikiran dan perasaan kami dalam surat ini. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional 2021. Semoga penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia semakin terwujud, khususnya lepas dari stigma negatif dan tindakan-tindakan diskriminatif. Melalui surat ini, kami ingin menyampaikan bahwa pernyataan Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia Dr. Insinyur Tri Risma Harini MP pada tanggal 1 Desember 2021 di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional 2021 bahwa disabilitas rungu atau tuli akan dibagikan alat bantu dengar agar dapat berbicara dan mengurangi penggunaan bahasa isyarat. Dan Ibu paksa memang supaya kita bisa memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita. Mulut, mata, telinga. Jadi, Ibu tidak melarang menggunakan bahasa isyarat, tapi kalau kamu bisa bicara, maka itu akan lebih baik. Kata-kata tersebut telah menyinggung perasaan warga negara penyandang disabilitas rungu atau tuli. Terlebih lagi, pernyataan-pernyataan itu telah bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang tercantum pada pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tercantum dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Tercantum pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, pernyataan tersebut juga bertentangan dengan prinsip dan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD (Convention of the Rights of Persons with Disabilities), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, khususnya tentang hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi pada pasal 24.
dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah yang wajib mengakui, menerima dan memfasilitasi komunikasi yang disabilitas termasuk bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO pada pasal 122. Keseluruhan prinsip dan ketentuan itu menggunakan perspektif hak asasi manusia dan sudah mengganti cara pandang dan pendekatan belas asih charity-based approach dan mengubahnya menjadi pendekatan hak asasi manusia, human rights approach. Untuk mendukung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak disabilitas, penting untuk memahami keunikan atau perbedaan cara seseorang penyandang disabilitas berinteraksi dan berkomunikasi. Bagi seorang disabilitas tuli, mendapatkan informasi secara visual, yaitu menggunakan indera penglihatan atau mata, sehingga cara berkomunikasi dengan bahasa isyarat, dalam hal ini menggunakan BISINDO, harus dihormati dan difasilitasi. Pilihan komunikasi seseorang dengan menggunakan bahasa isyarat tidak boleh dilarang dan dipaksa untuk mengganti cara berkomunikasinya. Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini adalah menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak seperti juru bahasa isyarat, juru ketik, alat bantu dengar, serta sosialisasi kepada masyarakat umum terhadap keberagaman cara berkomunikasi agar tercipta lingkungan yang inklusif. Sesuai yang meminta kami memaksimalkan ciptaan Tuhan, maka penggunaan bahasa isyarat dalam berkomunikasi adalah upaya kami untuk memaksimalkan ciptaan Tuhan yang diberikan untuk kami. Tuhan mungkin memberikan mata, telinga, mulut, dan kaki yang sama. Tapi kemampuan mata, telinga, mulut, dan kaki pada setiap manusia berbeda. Dengan kata lain, tentunya tidak bisa menyamakan kami dari satu tuli ke tuli yang lainnya. Disabilitas rungu atau tuli memiliki fungsi dan kemampuan pendengaran yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kebutuhan dan cara kami dalam berkomunikasi yang berbeda-beda. Cara komunikasi penyandang disabilitas tuli yang lain dengan bahasa isyarat alamiah, yang juga merupakan cara komunikasi paling efektif. Dengan cara itu, alat bantu dengar bukanlah solusi, dan alat yang dapat membantu anak tuli berbicara dengan sempurna. Agar anak-anak tuli dapat berbicara dengan baik, mereka perlu diberikan akses bahasa isyarat di usia bayi terlebih dahulu dengan maksud mencegah deprivasi bahasa. Melalui bahasa isyarat alamiah pun, anak-anak tuli dapat mengekspresikan dirinya, lebih mudah memahami penjelasan tentang dunia, dan berkomunikasi dua arah dengan lingkungannya. Dengan kata lain, untuk mencegah deprivasi bahasa dan meningkatkan pendidikan dan literasi anak tuli, lebih baik kita berjumpa untuk membicarakan masa depan anak-anak tuli demi Indonesia maju, Indonesia tangguh. Sebentar, Kak. Mas, tunggu sebentar, kan? Saya lanjutkan ya. Demikian surat ini kami sampaikan kepada Ibu. Kami sangat berharap Ibu bersedia untuk duduk bersama dan berdiskusi agar kita saling memahami, bekerja sama segera mungkin. Stop diskriminasi. Halo, Bu Lis. Sepertinya gangguan sinyal ya. Pelayanan Juru Bahasa Isyarat PLJ, Bidang Kepemudaan DPP Gerkatin, Yayasan Sejira, MTTI, Yayasan Handai Tuli, Indonesian Deaf Heart of Hearing Law and Advocacy Idola, Kesetaraan Anak Tuli, Setuli, Pertuni Yapes di Yayasan Peduli Sindrom Madon Indonesia, Perhimpunan Jiwa Sehat PJS, Cahaya Inklusi Indonesia CAI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Pusat, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan, SIGAP, PPD Klaten, Wahana Keluarga Cerebral Palsy WKJP, BILIK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSHK, Perkumpulan Tuli Buta, Pelita, LBH Disabilitas, Formasi Disabilitas, Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Perdik Sulawesi Selatan, Hukum Disabilitas, Himpunan Wanita Disabilitas Jawa Barat, Perkumpulan Tunanetra Indonesia atau Pertu. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih
Bu Arum Wardani atas penjelasan dan pembacaan surat terbukanya ya kepada Bu Menteri Sosial. Baik, berikutnya saya ingin masuk ke Mbak Rahmita Harahap. Maaf ya, saya sambil ngetik. Ya, Mbak Mita, silakan menambahkan. Dan di sini sudah ada 2 pertanyaan, Mbak Mita. Boleh mungkin langsung direspon ya, sekalian ya. Di sini ada 2 pertanyaan. Kalau Mbak Mita buka kolom chat dari Rahel, Rosi Dewi, ya Rosi Dewi. Mungkin Mbak Rahel 2 kali ya di situ ya. Oke, silakan Mbak Mita. Ya, baik. Terima kasih Bapak Fajri. Saya ingin menginformasikan terkait kasus sebelumnya. Kemarin ketika di tanggal 1, ketika saya menuju Istana Presiden, ada yang mengirimkan pesan melalui WhatsApp saya, mengeluhkan Bu Risma ini mengatakan harus berbicara. Lalu saya bilang, sabar dulu, lalu saya sampai di istana, saya melakukan gladi bersih, lalu saya berkenalan dengan petinggi-petinggi yang di sana, dan saya memperkenalkan diri saya bahwa saya tuli. Bu Risma seperti menyapa saya, lalu Bu Risma mengatakan, beliau mengatakan jika beliau ini hanya mengetes untuk bicara, tapi saya bertanya kenapa mengetes seperti itu, lalu saya sempat kebingungan. Dan ada wartawan juga yang bertanya dari komisioner di KND. Sebetulnya sebetulnya saya ingin mengedukasi ke Bu Risma, tapi saya masih belum tahu kapan. Dan Bu Risma mengatakan jika di istana beliau hanya mengetes saja apakah alat itu betul-betul bisa digunakan atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mita. Oke, kita sudah mendengar 4 orang narasumber ya dari teman-teman disabilitas tuli. Mungkin saya akan langsung masuk ke pertanyaan ya. Saya dahulukan dulu dari kolom chat ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti Wawan Oktarianto mungkin setelah di sesi kedua ya. Pertama dari kompas.com, Mbak Rahel Narda. Di sini, selamat sore, saya Rahel, kompas.com. Saya mau bertanya. Pertama, dalam pernyataan klarifikasinya, salah satu argumen Bu Risma memaksa teman tuli berbicara di acara karena alasan ingin teman-teman tuli bisa bicara atau bersuara minta tolong. Terkait itu, bagaimana pandangan dari teman-teman tuli? Nah, itu yang pertama. Kedua dari Mbak Rahel, apakah menurut teman-teman Bu Risma perlu meminta maaf atas tindakan yang sempat memaksa teman tuli bicara di acara kemarin? Baik, ada yang mau merespon mungkin Surya atau Mbak Mita? Pertanyaan dari Rahel. Ya, baik. Saya izin membaca ulang pertanyaannya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada kata memaksa artinya membatasi cara berkomunikasi. Jadi beliau hanya kemampuan verbalnya atau kemampuan berbicaranya. Padahal tidak boleh seperti itu. Komunikasi ini caranya ada macam-macam. Ada yang dalam bahasa isyarat, tulis, dan bicara. Jadi tergantung kenyamanan orang tersebut. Nah, sebetulnya ketika bertemu dengan orang tuli atau hard of hearing, kita baiknya bertanya, nyamannya komunikasinya dengan cara seperti apa, preferensinya bagaimana, lalu kita harus mengikuti preferensi orang tersebut. Misal, kalau dia nyaman dengan menggunakan bahasa isyarat, kita bisa mencarikan juru bahasa isyarat. Kalau dengan tulisan, ya sudah ditulis. Nah, kalau dengan tulisan mungkin bisa dibantu dengan orang lain yang menyuarakan, seperti itu.
Kalau misalnya lebih nyaman dengan berbicara, ya sudah, tidak ada masalah. Kita nggak bisa membatasi hanya dengan satu cara komunikasinya, hanya dengan satu cara komunikasi saja. Seperti itu kurang lebih. Lalu yang kedua terkait untuk minta tolong, saya kurang tahu ya. Ini terkait kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual, mungkin. Sebetulnya ada cara lain. Pengalaman saya ketika saya meminta tolong, tidak hanya dengan cara berteriak saja, bisa dengan cara aplikasi, supaya polisi mendatangi tempat di mana saya berada. Atau mungkin dengan melemparkan barang supaya membuat suara, atau dengan menggebrak meja seperti itu, atau memukul benda apapun yang di dekat kita supaya menghasilkan suara. Jadi menghasilkan suara itu bukan hanya dari personalnya saja, tetapi dengan barang atau benda di sekitar kita. Jadi itu cara untuk menyelamatkan diri yang lain. Sebetulnya cara untuk menyelamatkan diri ini ada beragam. Artinya kita harus memberikan pilihan cara, tidak hanya terbatas satu cara saja. Ketika ada seseorang yang mau berbicara, ya kita persilahkan. Tapi kalau seseorang tersebut merasa terhambat, karena mungkin pita suara, ini kan kondisinya beragam ya antar orang. Jadi mungkin beliau juga salah paham. Orang berpikir kalau tuli ini bisu, padahal belum tentu seperti itu. Tapi ada juga yang mengalami keterlambatan bicara. Kalau seseorang berteriak tapi tidak ada suaranya, atau menangis tetapi tidak ada suaranya, mungkin dia bisa termasuk ke kelompok yang bisu. Tapi kalau orang tersebut ada suaranya, tapi mungkin pelafalannya mungkin sulit atau tidak bisa, karena mungkin kondisi organ verbalnya yang berbeda. Jadi bukan berarti dia bisu, tapi memang dia ada keterlambatan bicara. Artinya kita harus hati-hati, jangan sampai membatasi, karena dunia tuli ini benar-benar memiliki spektrum yang beragam dan sangat luas. Ada yang menggunakan bahasa isyarat secara penuh, ada yang mengekspresikannya dengan bahasa isyarat, tapi mendapatkan informasi dengan bahasa isyarat, tapi mungkin mengekspresikannya dengan tulisan, dan lain-lain sebagainya. Sangat luas spektrumnya. Intinya adalah etika ketika berhadapan atau berkomunikasi dengan orang-orang tuli, itu kita tidak bisa menyamaratakan. Karena sekali lagi, orang-orang tuli ini beragam, dan ini menariknya, dan cara berkomunikasi antara orang-orang tuli dengan satu yang lain itu berbeda juga. Dan dunia untuk orang yang tidak dengar itu ada dua, ada tuli yang menggunakan bahasa isyarat dan juga hard of hearing yang mengakses bahasa lisan melalui alat bantu pendengaran. Ketika seseorang itu menggunakan bahasa isyarat dan juga mungkin menggunakan verbal, berarti dia berada di dua dunia yang bersamaan. Jadi tergantung orang tersebut, mungkin dia nyaman dengan cara seperti itu, mungkin tidak. Begitu, itu yang harus disesuaikan. Saya berharap penjelasan saya dapat dipahami ya, supaya tidak hanya yang difokuskan adalah cara mengekspresikannya saja, tetapi cara orang itu mendapatkan informasi, menerima informasi, apa yang ada di sekitarnya, kita kan tidak pernah tahu ya. Mungkin orang lain bisa memahami bagaimana dia berbicara, tetapi belum tentu dia sendiri memahami informasi yang didapatkan. Ini cukup sulit. Jadi mungkin dia bisa mendapatkan informasi, tapi dia mungkin kesulitan untuk mengekspresikan diri. Jadi saya pikir itu yang harus dipahami. Dan saya setuju dengan Bu Iis, mamanya Udana, yang terpenting adalah akses bahasa isyarat. Contoh misalnya bayi yang terlahir dengar kan nggak mungkin ya dipaksa langsung bisa bicara seperti itu. Pastikan bayi itu akan menangkap kosakata yang ada di sekitarnya, betul kan ya? Nggak mungkin kayak langsung bisa bicara bayi usia 1 tahun seperti itu. Nah ini kan termasuk dalam psikologi juga ada pemrolehan bahasa, lalu stage setelahnya adalah mengekspresikan seperti itu. Dan cara seseorang untuk menerima informasi ini penting. Karena banyak orang-orang berpikir cara tuli ini harus terfokus cara dia mengekspresikan diri, tapi tidak berfokus pada cara dia menerima informasi. Padahal cara menerima informasi itu salah satu hal yang penting. Begitu. Iya, betul. Saya harap penjelasan saya bisa dipahami ya. Ya, baik. Terima kasih, Surya. Saya mungkin menambahkan ya untuk pertanyaan kedua dari Mbak Rahel terkait
permintaan maaf kami menyampaikan dan mencantumkan dalam siaran pers untuk Bu Risma dan sebagai Menteri Sosial itu meminta maaf atas apa yang disampaikan di acara Hari Disabilitas Internasional secara umum, terutama kepada para penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas tuli. Baik, pertanyaan dari Bu Rosi Dewi juga tadi sempat disampaikan oleh Surya ya. Jadi sudah tergabung. Jadi ada beberapa cara. Tadi ada yang juga lewat aplikasi, ada yang juga lewat gerak bibir, begitu, tulisan, bahasa isyarat. Nah, itu bisa digunakan. Nah, satu pertanyaan terakhir dari chat sebelum saya masuk ke yang raise hand itu dari Ibu Fitri Syarifah ya. Sore, saya Fitri dari liputan6.com. Yang saya ingin tanyakan, apa harapan teman-teman tuli terkait kasus kemarin? Apakah sejauh ini sudah ada etiket baik dari pihak Kemensos untuk duduk bareng dengan teman-teman disabilitas atau belum? Baik, ada yang mau merespon? Silahkan. Itu pertanyaan Mbak Mita mungkin ya? Oke. Ya. Silakan, Mita. Terima kasih banyak. Saya akan menjawab pertanyaannya. Dan dengan adanya KND mungkin bisa menghapus diskriminasi yang dialami oleh teman-teman tuli, khususnya di bagian komunikasi, dan juga menginformasikan ke masyarakat supaya bisa mengetahui lebih lanjut terkait situasi orang-orang tuli di Indonesia ini seperti apa. Dan ini merupakan hal yang penting untuk menginformasikan situasi orang-orang tuli ini. Masyarakat berpikir hanya berfokus kepada kemampuan audiologinya saja. Tapi dari konsep di luar negeri, yang saya langsung terjun di lapangan, dan saya sempat meriset, banyak sekali tuli yang mungkin tidak bisa berbicara dan menggunakan bahasa isyarat, ada yang bisa berbicara tapi tidak menggunakan bahasa isyarat, ada juga tuli yang mungkin tidak berbicara tapi menggunakan tulisan bukan bahasa isyarat, ada juga orang yang pendengarannya menurun tetapi tidak bisa berbahasa isyarat. Jadi masyarakat belum paham terkait jenis-jenis perbedaan dari orang-orang tuli sendiri. Dan pihak dari kampus di luar negeri sendiri tidak pernah memaksakan penyandang disabilitas tuli untuk memilih dengan salah satu cara. Jadi dia dibebaskan pilihannya. Mungkin saya memang bisa berbicara, mungkin misalnya saya tidak bisa berbicara, tapi orang tuanya harus diberikan pemahaman terkait perbedaan orang-orang tuli, dan tidak pernah juga saya juga dipaksa untuk menggunakan satu cara saja. Jadi ini harus hati-hati. Dan untuk minta tolong mungkin tidak hanya dengan teriak-teriak saja, tapi yang saya lihat kemungkinan Ibu Risma ketika mengatakan seperti itu, mungkin beliau silap seperti itu. Mungkin ke depannya Bu Risma dengan masyarakat bisa lebih mempelajari dan mendekati komunitas tuli supaya bisa teredukasi dengan baik, supaya masyarakat lebih inklusif, dan masyarakat pun belajar bahasa isyarat dan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang-orang tuli. Seperti itu, Pak Fajri. Lalu dari Surya ingin menambahkan? Silakan, Surya. Ya, terima kasih banyak. Saya ingin menambahkan, ini kesempatan yang baik untuk KND, karena baru 2 hari kan komisionernya dilantik seperti itu. Ini ketika berdiri ada pengalaman yang memang cukup mengagetkan seperti itu. Saya berharap ini pembelajaran untuk kita semua supaya kedepannya bisa lebih diperbaiki. Tidak hanya untuk orang-orang tuli saja, tetapi untuk dokter atau mungkin orang-orang yang masih berpikir autism itu bisa memperbaiki cara pandangnya. Autism ini adalah seseorang yang berpikir bahwa kemampuan dengar ini adalah segalanya. Jadi orang yang dengar ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak dengar. Dan autism ini terjadi karena sistem sosial dan sistem pendidikan yang masih terspesialisasi atau eksklusif.
Dan banyak orang-orang Indonesia yang mengetahui soal disabilitas dan tuli itu ketika usianya dewasa. Nah, ini akan lebih baik jika mereka mengetahui dari usia anak-anak. Misalnya guru-guru disabilitas mengajar di sekolah umum, supaya anak-anak yang di sekolah umum terbiasa melihat orang dengan disabilitas seperti itu. Karena dan ketika mereka akhirnya beranjak dewasa, mereka pun, oh saya udah tahu kalau itu disabilitas seperti itu. Mungkin juga ada pertukaran pelajar antara sekolah untuk anak-anak disabilitas dengan sekolah umum. Kalau misalnya tidak ada seperti itu, pasti mereka akan takut kalau misalnya ini seperti apa ya, kalau berbeda bagaimana cara interaksinya gitu. Nah, mereka tidak akan adanya diskriminasi jika sudah terbiasa dan juga sudah terekspos. Dan akhirnya karena sudah terbiasa, sudah terekspos, merasa sama kok, sama-sama manusia. Dan masyarakat ini saya lihat kurang terekspos dengan kondisi kelompok penyandang disabilitas. Misal, sekolah SLB dengan sekolah umum, itu kan jarak antar sekolah itu berjauhan, akan lebih baik jika bersebelahan, sehingga sering jumpa, jadi saling tahu satu sama lain. Dan biasanya memang lokasinya berjauhan sekali antara SLB atau sekolah untuk orang-orang dengan disabilitas dengan sekolah umum. Dan ini saya pikir mempengaruhi cara pikir masyarakat seperti itu. Kalau masyarakat ini tidak pernah bertemu dengan disabilitas, dan jumpanya ketika sudah dewasa, mungkin mereka akan merasa aneh, dia disabilitas seperti itu. Mungkin akan lebih baik jika mereka jumpa sejak usia dini seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Surya, Mbak Mita sudah menambahkan. Oke, saya ingin masuk ke yang resen, ada Wawan Oktarianto. Boleh disebutkan asal lembaga atau medianya? Halo? Wawan Oktarianto, apakah sudah bisa online? Mohon maaf, belum terdengar. Oke. Mohon izin saya berpindah dulu ya, Mas Wawan ya. Di sini ada Vibo. Vibo ini namakah atau nama lembaga kah? Silakan, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ya. Oh ya. Terima kasih Pak Fajri. Halo semuanya. Senang melihat Surya, Bu Mita, dan salam hormat untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vibo. Panggilan isyarat saya seperti ini. Saya bukan lembaga, tetapi saya perwakilan dari Yayasan Sabda. Sabda adalah sentra advokasi perempuan, disabilitas, dan anak dengan disabilitas. Saya hanya ingin menyampaikan secara singkat saja dan ingin menambahkan secara singkat. Ketika saya beranjak dewasa, saya sudah mengetahui jika banyak masyarakat atau orang-orang ini masih banyak orang-orang dengan disabilitas, tapi yang masih bermasalah adalah kelompok tuli, karena kelompok disabilitas dan kelompok tuli ini berbeda. Kelompok dengan disabilitas mungkin masih banyak yang orang dengar, sehingga mereka mendapatkan informasi melalui suara dengan mudah, sedangkan kami yang tuli mendapatkan informasi menggunakan bahasa isyarat, tentu dengan bahasa yang berbeda. Jadi mengalami ketertinggalan informasi. Dan kelompok dengan disabilitas yang lain yang masih bisa mendengar, mereka bisa berkomunikasi dengan verbal dengan mudah. Sedangkan kami yang tuli kesulitan untuk mendapatkan informasi. Saya pribadi, saya merasa bukan termasuk ke kelompok penyandang disabilitas, tapi orang-orang mengatakan bahwa saya disabilitas karena sensorik saya tidak berfungsi seperti itu. Padahal saya berpikir saya ini kelompok bahasa minoritas karena punya bahasa yang berbeda.
Misal orang-orang menggunakan bahasa verbal, bahasa Indonesia, sedangkan saya menggunakan isyarat Indonesia. Jadi jadi kelompok yang menggunakan bahasa verbal ini adalah kelompok mayoritas, sedangkan saya kelompok minoritas. Dan orang-orang masih berpikir bahwa bahasa verbal ini lebih penting dibandingkan bahasa isyarat. Tetapi sepanjang kehidupan saya melihat SLB ini masih tetap seperti itu sepanjang saya kecil sampai dewasa. Nah, permasalahannya berarti di sini adalah sistemnya. Saya kurang tahu apakah ini kesalahan dari Kementerian Pendidikan atau Kementerian Sosial, tapi intinya adalah sistemnya yang masih kurang tepat. Dan ini membuat saya sempat kebingungan. Saya ingin sekali agar sistemnya ini bisa berubah. Misal di sekolah inklusif, ada mata pelajaran terkait disabilitas. Mungkin bisa memberikan kesempatan untuk seseorang dengan disabilitas ini memperkenalkan dirinya, atau mungkin mengundang Gerkatin untuk bisa menjadi pemateri di kelas seperti itu, supaya di sekolah inklusif anak-anaknya tuh tahu, oh, dan terekspos, oh itu bahasa isyarat, oh itu orang dengan disabilitas, dan akhirnya mereka pun berubah. Yang saya lihat sekarang ini belum ada perubahan sama sekali, masih tetap dengan sistem yang lama, masih tetap dengan pengajaran yang lama, seperti itu. Nah, itu. Surya ingin menambahkan, apakah boleh, Pak Fajri? Baik, sebelum Surya, nanti mungkin nambahkan sekalian ya. Saya mau ke di sini DPD Gerkatin Sulawesi Selatan. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu siapa namanya. Ya, yang raise hand, silakan. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Bambang. Saya mewakili Gerkatin Sulawesi Selatan. Saya ingin menginformasikan terkait pemaksaan untuk teman-teman tuli. Ketika saya membaca informasinya, ada yang perlu ditegaskan adalah tuli ini bervariasi. Ada yang bisa verbal, ada yang tidak bisa verbal seperti itu dan tidak bisa dipaksa. Tapi yang saya lihat, kalau ingin memaksakan secara verbal mungkin kedepannya itu berpengaruh kepada masa depan orang tuli itu sendiri. Bagaimana dia mendapatkan pekerjaan. Harusnya memberikan akses juru bahasa isyarat ketika interview kerja misalnya, karena dia menggunakan bahasa isyarat. Dan kedepannya kesempatan bekerja itu akan semakin berkembang, bukan dipaksakan dengan verbal seperti itu. Ketika dengan verbal akan rentan sekali mengalami miskomunikasi. Jadi penting sekali untuk mendorong hak berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Saya pikir 5 tahun ke depan teman-teman tuli tidak akan mengalami kesulitan dalam hal mengakses pekerjaan ketika hak untuk berbahasa isyaratnya sudah diakui. Kalau misalnya mereka ingin menggunakan verbal, ya tidak masalah, karena itu bergantung dari nyamannya orang tersebut. Kalau misalnya menggunakan tulisan pun tidak ada masalah, karena tiap orang bervariasi kebutuhannya. Saya sendiri tetap menggunakan bahasa isyarat di hidup saya tetap berisyarat dan tidak bisa berhenti karena ini merupakan hak saya. Seperti itu. Tambahan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, tadi Surya mau menambahkan, silakan. Sebelumnya nanti saya kembali lagi ke kolom chat. Ya, baik. Saya langsung ya. Saya ingin merespon dari Fikri tadi terkait disabilitas sensorik. Sebetulnya di PBB sudah membuat UNCRPD dan sempat ada perdebatan terkait itu. Tuli ini termasuk dalam kelompok disabilitas atau bukan? Sebetulnya tuli ini masuk ke dalam kelompok disabilitas karena linguistik dan budaya yang berbeda. Bukan karena kemampuan dengarnya. Masuk ke dalam kelompok disabilitas linguistik, jadi ini berbeda. Kalau orang mungkin yang tidak memahami bahasa isyarat dan juga budaya tuli, artinya menyebabkan kita menjadi disabilitas. Tapi kalau orang tersebut sudah memahami, artinya kita bukan disabilitas. Jadi ada dua perspektif yang beragam terkait disabilitas.
disabilitas karena fisiknya atau karena lingkungan sosialnya. Ini dua hal yang berbeda. Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah dijelaskan ragam penyandang disabilitas. Ada yang sensorik, mungkin sensorik pendengaran yang bisa didukung oleh alat bantu dengar, mungkin bisa diberikan untuk hard of hearing, tapi untuk yang tuli, karena tuli ini penyandang disabilitas karena bahasa dan budaya yang dimiliki ini berbeda. Mungkin kalau misalnya teman-teman disabilitas yang lain menggunakan bahasa Indonesia, mungkin kalau teman-teman dengar yang lain teman-teman disabilitas lain menggunakan bahasa Indonesia, berarti mereka bukan masuk ke dalam kelompok minoritas bahasa dan budaya, kecuali jika orang tuli buta atau tuli netra. Karena kalau misalnya orang dengar mendapatkan informasi melalui telinga, sedangkan orang tuli menerima informasi dengan mata. Kalau orang tuli buta atau tuli netra mendapatkan informasi dengan cara diraba atau taktil isyarat. Dan mendapatkan informasi ini informasi terkait ini harus diberitahukan kepada seluruh masyarakat dan juga sekolah umum dan juga sekolah inklusif supaya bisa lebih diperkenalkan lebih jauh seperti itu. Fikri ingin menambahkan sedikit, Pak Fajri? Sebentar ya, Fikri ya, boleh ya, saya gantian dulu, kita mau ke chat dulu. Ini tadi ada, sebentar, saya buka chat lagi, ada satu pertanyaan, mungkin nanti Fikri juga bisa menjawab itu ya. Dari, sebentar, dari suara.com, dari Mbak Ria ya. Izin Mas, Ria dari suara.com mau meminta tanggapan terkait pembelaan Bu Risma yang menyatakan kalau apa yang ia lakukan itu supaya teman-teman tuli bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan ia menceritakan pernah ada teman tuli yang menjadi korban perkosaan karena tidak bisa berbicara. Izin pandangannya dari masing-masing narsum. Nah, mungkin Mas Fikri boleh tambahkan itu ya, silakan. Nanti setelah ini saya ingin pindah ke Indira Girliana ya, silakan nanti setelah Mas Fikri, silakan. Ya, saya ingin menambah sedikit terkait Surya yang tadi. Jadi kita membayangkan kalau misalnya ada satu acara di mana semua orang-orang tuli dan ada satu orang disabilitas yang daksa yang mungkin belum bisa berbahasa isyarat. Oke, ada orang dengar atau ya teman-teman disabilitas yang lain yang tidak bisa berbahasa isyarat dan tidak ada juru bahasa isyaratnya di sana. Semua orang di situ menggunakan bahasa isyarat. Yang ada di situ adalah orang dengar itu yang jadi disabilitas. Begitu, itu kondisinya. Dibalik ketika semua orang dengar, berbicara, tidak ada juru bahasa isyarat, dan ada beberapa orang tuli yang menghadiri acara tersebut, artinya kita menjadi disabilitas. Ini masalahnya adalah tempatnya, bukan karena fisik kita. Iya, betul, kata Surya, betul sekali. Nah, saya ingin sekali agar kondisi ini atau lingkungan ini tidak berfokus kepada fisik kita. Nah, itu yang saya inginkan, supaya lingkungan ini diubah gitu. Kata Surya memang harus tetap disosialisasikan terkait ini. Ya, betul. Saya pikir dari Fikri mengatakan saya cukup menjelaskan. Surya mungkin mau merespon pertanyaannya, Pak Fajri? Boleh, silakan. Singkat ya, Surya ya. Ya, tadi Bu Mita sebetulnya sudah menjelaskan. Kita perlu ingat, tidak semua anak-anak mengakses pendidikan dengan baik. Secara mandiri. Jadi kita perlu ingat anak-anak atau orang-orang tuli ini berbeda kondisinya. Ada yang bisa bersuara, ada yang tidak. Dan ini variasi ini mempengaruhi. Kita harus ingat juga berbicara dan berteriak itu dua hal yang berbeda. Itu yang harus diingat. Ada yang orang bisa berbicara tapi tidak bisa berteriak dan sebaliknya. Menurut saya pribadi, kasus perkosaan ini banyak terjadi ya, karena sistem pendidikan, sistem hukum yang belum melindungi. Sistem pendidikan ini mungkin
mempengaruhi penyintas dan juga korban dan juga pelaku juga. Jadi ini ada kaitannya. Dan untuk melindungi diri, kalau saya lihat di negara lain ini ada teknologi yang sudah maju atau mumpuni atau dengan aplikasi. Kalau di Indonesia mungkin sulit sekali ya untuk lapor polisi, harus telepon 112 atau berapalah itu nomornya. Mungkin Ibu Risma harusnya tidak mengeluarkan statement seperti itu, tapi harusnya duduk bersama dengan polisi untuk mendiskusikan bagaimana caranya membuat aplikasi supaya masyarakat bisa melindungi diri dengan mudahnya. Dengan adanya aplikasi ini mungkin bisa dipencet dan bisa telepon, bisa menghubungi polisi secara langsung tanpa harus ditelepon. Seperti itu yang harusnya dipikirkan untuk solusinya. Dan dengan adanya aplikasi ini akan lebih mudah karena kita bisa tahu lokasi atau titiknya di mana dengan mudahnya. Jadi tidak hanya fokus ke manusianya, kita harus memperbaiki si orang ini agar dia bisa bersuara atau seperti apa. Bukan, itu bukan hal yang penting. Kalau misalnya sistemnya baik, diberikan fasilitas yang baik, otomatis ke depannya akan jadi lebih baik juga. Begitu, kurang lebihnya. Baik, terima kasih Surya tambahannya. Saya ingin berikan kesempatan kepada Indira ya tadi ya. Indira Girliana, silahkan singkat, boleh menambahkan. Apakah sudah siap, Indira? Oke, sambil menunggu ya. Oh, sudah ya. Silakan. Ya. Halo, semuanya yang sudah. Halo semuanya, sudah menjelaskan terkait autism. Itu penjelasan yang sangat baik. Banyak perspektif terkait autism. Nah, terkait apa yang Ibu Risma lakukan sebagai sikapnya sebagai seorang pimpinan dan perempuan ini sangat memukul. Karena Ibu Risma, kembali lagi, Ibu Risma adalah seorang perempuan. Ibu Risma menyampaikan hal seperti itu. Sebetulnya saya sangat merasa terhormat sekali dengan Ibu Risma karena terlibat dalam perayaan Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Akan tetapi, cara yang beliau tunjukkan, sikap yang beliau tunjukkan di lokasi seperti ini dengan cara memaksa Tuli untuk berbicara tanpa menanyakan terlebih dahulu ini tidak tepat. Itu yang harusnya diperbaiki. Kalau saya lihat, saya sebetulnya sangat menghormati Ibu Risma, tetapi perspektif saya pribadi, Bu Risma ini adalah seorang perempuan yang punya hak istimewa atau privilege dan Bu Risma berkesempatan mempelajari variasi atau perbedaan kelompok disabilitas meskipun belum maksimal. Sampai saat ini, Kementerian Sosial sebetulnya sudah memberikan fasilitas yang memang lebih baik dengan berupa juru bahasa isyarat dan kebutuhan penyandang disabilitas yang lainnya. Tetapi pemberian fasilitas ini belum artinya 100% inklusif. Masih perlu mohon maaf Pak Fajri, nge-freeze Indiranya. Pelibatannya belum sepenuhnya inklusif. Jadi dengan adanya pelibatan ini perlu ditambah lagi supaya lebih ramah dan lingkungan sosial pun lebih nyaman dengan adanya variasi ini. Kami bukan berharap, tapi kami berusaha untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan lebih banyak lagi supaya inklusivitas dan pemahaman terkait gender ini bisa dipahami oleh banyak orang.
Jadi orang-orang pun memahami variasinya terkait variasi identitas, variasi komunikasi, dan kenyamanan yang beragam yang diperlukan oleh setiap orang. Ini yang kami usahakan sampai saat ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Indira. Saya ingin masuk ke fitur chat ya. Di sini ada komentar dari Bu Juniati, saya akan bacakan. Tindakan Bu Risma memberi contoh buruk, orang tua anak tuli atau pendidik bisa mencontoh tindakan Bu Risma. Menekankan pada anak tuli untuk bisa bicara dan menyamakan anak tuli seperti ini, itu Bu Angki. Sikap diskriminatif bisa menjalar dan sulit dihilangkan karena ada contoh dari Bu Risma ini. Dari Aris Herdiaman, saya juga alami sebelumnya, jadi tuli awal normal, jadi tuli kesulitan komunikasi sebelum masuk SLB, jadi begini ilmu komunikasi ialah bahasa isyarat, walaupun bisa bicara karena sejak lahir normal sebelum jadi tuli. Lalu berikutnya, masih dari Mas Aris, bahasa isyarat tetap penting bagi komunitas tuli maupun umum. Baru berikutnya dari Andi, kalau cuma pakai bahasa isyarat tanpa oral, tidak ada suara, nggak akan dimengerti oleh sebagian tuli, itu yang saya alami selama ini. Dari Pak Randy, Pak Junior Randy, hari ini kesempatan yang juga untuk mendeklarasikan penggunaan Bisindo secara umum, gitu katanya. Lalu dari Lita, anak saya implant, sedang belajar isyarat, selama 3 tahun latihan bicara, belum bisa juga keluar verbal. Tapi setelah belajar isyarat, verbalnya terbantu. Tapi tidak ada masalah, terserah anaknya mau menggunakan bahasa apa nantinya, kita sebagai keluarga hanya sebatas support dan memfasilitasi. Dari Bu Samsia, intinya orang lainlah yang harus bisa berbahasa tuli, karena sampai kapanpun mereka tetap disabilitas, itu yang harus disosialisasikan oleh negara, hadir untuk melindungi para disabilitas tuli. Dari Muhammad Alwi Hakim, saya Alwi, saya tuli, saya ingin sekali bahasa isyarat jadi pelajaran umum di sekolah umum, agar makin banyak orang bisa bahasa isyarat dan lebih menghargai kaum tuli. Oke, itu. Nah, ini izin menambahkan dari Misi Taruli Felicia. Izin menambahkan untuk menjawab pertanyaan dari suara.com tentang pernyataan Ibu Risma terkait cerita pemerkosaan, itu sama sekali tidak ada hubungannya, dan siapa saja bisa mengalami tonic immobility, yang artinya keguncangan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tuli maupun dengar tidak bisa merespon dalam situasi terguncang. Mau tuli dipaksa berteriak dan bersuara pun tidak akan bisa dalam situasi yang tidak menyenangkan karena tonic immobility yang saya sebutkan tadi, sehingga pernyataan Bu Risma tentang melindungi diri tidak ada hubungannya. Justru terkait melindungi diri, bahasa isyarat menjadi hal penting dan utama. Baik, nah terakhir dari ANT Widi, anggota formasi ya. Pengalaman saya menilai Bu Risma selama wali kota Surabaya sebelum menjadi Menteri Sosial, ada kurang merangkul, jarang hadir acara perayaan besar HDI, bahasa isyarat tuli, dan lain-lain. Saya sudah sering hadir perayaan acara HDI bahasa isyarat tuli internasional di berbagai daerah, kabupaten kota maupun provinsi. Lihat pimpinan hanya ada hadir dari gubernur, wagub, dan ketua BK3S. Saya heran Bu Risma wali kota belum pernah hadir tiap tahun sampai menjadi Menteri Sosial. Terima kasih atas perhatian, sharing, dan pengalaman dari saya. Baik, kita sudah waktu sampai 15.41, sebenarnya diagendakan 15.30, tapi mungkin kalau dari teman-teman jurnalis media ada yang mau didalami, silahkan. Mungkin saya buka satu putaran lagi untuk teman-teman jurnalis. Nah, ini dari Mbak Rahel ya, izin terakhir menambahkan, apa ada dorongan dari teman tuli agar Kemensos atau Kemendikbud selaku pemerintah membuka atau mempermudah akses sekolah umum supaya bisa dimasuki oleh teman-teman tuli? Silakan. Ada yang mau merespon pertanyaan dari Mbak Rahel terkait dengan dorongan untuk Kemensos atau Kemendikbud untuk mempermudah akses sekolah? Mas Surya, Bu Juniati mungkin? Oh, Bu Juniati. Bu Juniati mau merespon pertanyaan ini? Silakan.
belum ada. Ini ya. Silakan. Ya, oke. Tadi pertanyaan berkaitan dengan mendorong bagaimana usaha dari teman-teman Tuli untuk mendorong kementerian, baik Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Sosial untuk supaya bisa memberikan kesempatan teman-teman Tuli masuk di sekolah umum. Jadi Bu Juniati bilang untuk jadi harapannya supaya semua disabilitas, baik tunanetra, tuli, atau mungkin disabilitas yang lainnya, itu seharusnya bisa diberikan akses, sekolah-sekolah umum itu bisa diberikan akses pelatihan supaya sekolah-sekolah umum itu betul-betul siap menerima segala jenis disabilitas yang akan masuk. Pun juga dengan fasilitas-fasilitas umum seperti kesehatan atau mungkin yang lainnya. Tapi itu sayang sekali pemerintah belum memberikan pelatihan tersebut. Jadi usaha pemerintah masih sangat kurang sekali mengenai intervensi pengenalan disabilitas di fasilitas publik pun dengan pendidikan. Pun juga di panti situasinya juga sama. Intervensi tentang pengenalan disabilitas terhadap panti dari Kemensos sendiri masih sangat kurang sekali untuk bagaimana bisa memberikan pemahaman intervensi pemahaman disabilitas pada panti-panti yang dimiliki Kemensos. Dan untuk respon dari Bu Juniati mengenai Bu Risma, sikap Bu Risma yang kemarin itu benar-benar Bu Risma merasa Ibu Risma seperti superior sekali terhadap teman-teman yang lainnya karena dan membuat terlihat sekali kemarin ekspresi dari teman-teman terlihat takut, terlihat banyak tekanan. Jadi itu saya sangat melihatnya sangat tidak nyaman sekali melihat sikap Bu Risma seperti itu. Nah, saya khawatir sekali ketika orang tua yang ada di luar sana malah mengikuti cara Bu Risma untuk menyikapi anaknya yang tuli dengan cara seperti itu, harus dipaksa. Itu sangat menakutkan sekali tentunya. Nah, pun juga dengan guru ketika Bu Risma sendiri menjadi contoh seperti itu akan pasti sistem pemaksaan itu akan menjadi mendarah daging di seluruh bidang seperti itu. Baik. Surya mau menambahkan. Terima kasih Bu Jun, silakan Surya. Saya berharap Kementerian Sosial dan semua kementerian itu bisa betul-betul memahami ragam disabilitas yang ada di lapangan, karena memang pemahaman jenis disabilitas sangat diperlukan sekali. Kalau andai kata sudah memahami ragam jenis disabilitas baru bisa dilanjutkan dengan membuat peraturan, kebijakan yang ramah ke depannya. Dan ketika kebijakan ini atau mungkin pembuatan program ini tanpa didasari dengan pemahaman akan disabilitas, tentunya akan seperti percuma. Ya, itu cukup. Oke, terima kasih Surya. Baik, masih ada mungkin dari teman-teman media? Atau cukup ya? Mungkin saya akan bacakan terakhir ini dari Pak Randy. Sebaiknya Ibu Risma sudah mulai belajar bahasa isyarat tuli sejak saat ini, sebelum Ibu Risma benar-benar menggunakannya untuk kebutuhan pribadinya. Itu mungkin penutup dari kita. Masih ada mungkin yang ingin mendalami? Sudah ya? Tidak ada yang raise hand dan di chat. Baik. Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama para jurnalis dari media. Terima kasih yang sudah memberikan pendapat, masukan. Surya, terima kasih. Bu Jun, terima kasih. Bu Iis tadi, terus Udana, lalu Mbak Mita, terima kasih.
Mbak Indira terima kasih, dan lain-lain, Fikri juga terima kasih. Terima kasih juga buat Mas Bias dan Mbak Jasmine ya. Mbak Bine, terima kasih sudah memfasilitasi pertemuan hari ini. Saya harap teman-teman jurnalis bisa menyuarakan suara ini lebih kencang lagi di media, karena isu ini memang sulit untuk naik, tapi trigger yang diberikan atau terjadi di Hari Disabilitas Internasional, saya pikir ini menjadi titik balik bagaimana hak bagi penyandang disabilitas, khususnya hak komunikasi dan informasi bagi teman-teman tuli bisa dijamin untuk direalisasikan oleh negara. Selamat Hari Disabilitas Internasional. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.